anak-anak harus belajar daring dan kondisinya justru semakin sulit. Saya kesini sama anak-anak bahkan harus ke wilayah pemakaman untuk bisa belajar. Kondisi ini terjadi di Pulau Jawa, pemirsa, pusat pembangunan dengan segala infrastruktur dan kebijakan pemerintah yang ada. Masa COVID-19 seperti ini, dengan kondisi yang kian sulit, Selogiri seharusnya mendapatkan perhatian jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang datang tiba-tiba mengejutkan dunia. Seluruh aspek kehidupan manusia terkena dampaknya, termasuk di dunia pendidikan. Sekolah-sekolah menjadi sepi. Kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring dengan memanfaatkan jaringan internet. Bagi mereka yang hidup di kota, tentu dimudahkan dengan berbagai infrastruktur penunjangnya. Tapi, bagaimana dengan anak-anak yang menetap di desa? Hak mendapat pendidikan menjadi terkendala karena sulitnya mendapat akses jaringan internet. Namun, anak-anak Dusun Sipanjang, Desa Selogiri, Kecamatan Karanggayam, Kebumen, Jawa Tengah, menolak untuk menyerah. Setiap pagi di hari sekolah, mereka berangkat berombongan menuju ke areal pemakaman di atas bukit, di mana sinyal HP dan internet bisa diakses. Ditemani Ibunda Habib yang bernama Karmi. Ya, Karmi memang sengaja meluangkan waktunya untuk menemani anaknya belajar, sekaligus juga membantu anak-anak yang lain. Masalahnya, tak semua anak memiliki HP atau telepon genggam. Untuk itu, mereka terpaksa meminjam milik tetangganya untuk dipakai bersama-sama. Ya, Desa Selogiri termasuk desa miskin dan tertinggal. Akses jalannya masih buruk, belum terjangkau jaringan telekomunikasi. Jika ingin berhubungan dengan dunia luar, mau tak mau harus berjalan mendaki sekitar 30 menit ke atas bukit untuk mencari sinyal. Tidak usah bicara Indonesia, tapi di Jawa Tengah, bahkan di Kebumen di atas pegunungan ini, sinyal masih sulit sekali. Anak-anak harus belajar daring dan kondisinya justru semakin sulit karena tidak semua mendapatkan sinyal telekomunikasi, apalagi internet. Dan saya kesini sama anak-anak bahkan harus ke wilayah pemakaman untuk bisa belajar. Kita lihat bagaimana mereka belajar di situasi seperti ini. Anak-anak Dusun Sipanjang kebanyakan bersekolah di SD 04 Selogiri. Lokasi sekolah hanya sekitar 300 meter saja dari pemukiman mereka. Sayang, pandemi COVID-19 membuat mereka harus berusaha lebih keras demi mendapat pendidikan. Tak terbayangkan sebelumnya, mereka harus belajar online di pemakaman di atas bukit. Itu pun tidak mudah. Mereka harus mencari-cari jaringan dulu untuk bisa mengakses tugas-tugas yang guru berikan. Program belajar dari rumah seakan tak ada artinya bagi mereka. Karena pada kenyataannya, anak-anak Selogiri tak bisa mendapatkan pendidikan jika di rumah saja. Begitu mendapat sinyal di HP, Habib yang duduk di kelas 4 SD langsung membuka tugas yang diberikan gurunya. Mereka nampak kesulitan mencerna tugas-tugas yang diberikan dari guru di sekolah. Maklum saja, orang tua mereka tak bisa terus mendampingi karena disibukkan dengan pekerjaan sehari-hari. Begitupun dengan Adam dan Via yang baru masuk sekolah dasar tahun ini. Via, kamu lagi ngerjain pelajaran apa sekarang? Matematika. Oh, tadi tugasnya suruh kerjain yang ini. Bab berapa ini? 1, 2. Bab berapa? Coba lihat depan.
Kenapa? Oh, ini PR. Rata-rata orang tua mereka bekerja sebagai petani singkong dengan pendapatan yang pas-pasan. Untuk makan saja sulit, apalagi untuk membeli HP, pulsa, atau kuota internet. Untungnya rasa kekeluargaan di desa masih kuat. Warga yang memiliki HP rela HP-nya dipinjamkan agar anak-anak bisa belajar online. Terbayang bagaimana sulitnya anak-anak desa yang jauh dari teknologi harus berurusan dengan jaringan internet dan aplikasi untuk belajar. Belum lagi jika sinyal pada telepon genggam hilang, datang dan pergi. Pernah tidak ada sinyal gitu? Kalau misalnya lagi hujan kan susah tuh sinyalnya biasanya. Iya, Terus gimana belajarnya? nungguin hujan. Nungguin hujan. Terus kalau misalnya hujannya seharian, kayak tadi pagi hujan misalnya, atau kayak tadi siang, gimana? Nggak buka HP berarti? Nggak ngerjain tugas? Ngerjain juga? Iya, di buku. Di buku, tetap ya. Bagi masyarakat miskin di pedesaan, belajar daring lewat HP jelas menjadi masalah. Apalagi program pembagian kuota internet dari pemerintah pusat belum sampai ke tangan mereka. Agar anak-anaknya tetap bisa bersekolah, mau tak mau harus ada dana yang disisihkan untuk membeli kuota. Karmi sudah lama menjanda. Ia dan anaknya Habib sudah biasa hidup seadanya. Pencinta hewan. Karmi sadar, belajar daring lewat aplikasi di telepon genggam bukan hal yang mudah bagi anak-anak yang tinggal di desa. Ya saja, bahkan harus mencobanya berulang kali sampai akhirnya paham cara membuka aplikasi. Masalahnya tak sampai di situ. Karmi juga harus berperan sebagai guru, menjelaskan materi atau tugas yang diberikan pihak sekolah pada anak-anak sampai mereka paham. Ada sumber daya alam dari matahari, dari angin, dari air. Bukan perkara mudah bagi Karmi yang hanya lulusan sekolah tingkat pertama. Saya sebisa mungkin membantunya mengajar anak-anak. Ibu ngerasa kesulitan nggak untuk Kesulitan. ngejelasinnya? Kesulitan. Gimana Bu nantinya? Saya browsing paling. Jadi ibu pun jadi belajar gitu Iya, ya? dari nol lagi. Soalnya kan anak SD kelas 4 sekarang kan beda zamannya sama saya dulu. Sekarang lebih susah, nggak bisa ngerjain saya kalau nggak browsing. Di wilayah desa Selogiri, hanya ada 3 titik perbukitan yang terpapar sinyal internet. Sayang, jaringannya tidak stabil, kerap menghilang, membuat baterai telepon genggam cepat habis. Tak aneh jika anak-anak yang sedang belajar daring terus saja berpindah-pindah posisi mencari sinyal yang lebih stabil. Nggak kebayang bagaimana mereka bisa fokus untuk belajar kalau misalkan mereka harus fokus untuk memakai perangkat ini, belajar dari awal teknologinya, kemudian membaca dan juga mengaplikasikan setiap tugas-tugas dari guru, dari handphone mereka ke alat tulis yang mereka punya seperti buku dan pulpen. Dan kadang memang miskomunikasi itu terjadi sih, dari guru ke murid ke orang tua, dan akhirnya mengerjakan tugasnya tidak sesuai dengan arahan. Dan lagi-lagi mereka semua harus bekerja 2 kali lebih keras dibanding biasanya. Perjuangan anak-anak di Selogiri untuk tetap bersekolah sungguh luar biasa. Mereka tak mau menyerah karena keadaan. Semoga saja pandemi COVID-19 segera berlalu agar kehidupan kembali normal dan anak-anak Indonesia bisa kembali bersekolah. Usai mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, anak-anak kembali ke rumah menjelang waktu makan siang. Saya ikut bersama Karmi dan Habib ke rumah mereka yang jaraknya cukup jauh. Sesampainya di rumah, Habib langsung main dengan marmut kesayangannya. Ya, selama masa pandemi, Karmi membatasi aktivitas Habib bermain di luar rumah. Karmi sibuk memasak. Untuk menghemat pengeluaran, ia seringkali memasak tempe untuk makan pagi, siang, dan malam. Maklum saja,
Penghasilannya hanya dari hasil kebun yang tak seberapa. Jual singkong itu paling hanya untuk makan. Terus kalau dari kuota itu, Ibu harus minta siapa? Nggak tahu minta sama siapa. Tapi Ibu belum dapat bantuan. Belum. Ada dengar-dengar kapan gitu dapat bantuan? Belum. Belum ya? Belum. Tapi Ibu tahu nggak ada bantuan kuota ini? Pernah dengar tapi belum nyampe. Berdasarkan data pemerintah Kabupaten Kebumen mengenai status COVID-19, hingga awal Oktober 2020, wilayah Kabupaten Kebumen masuk ke dalam zona oranye. Dari 26 kecamatan, Kecamatan Kebumen masuk zona merah. Sementara Kecamatan Sadang, Kloring, dan Puring masuk zona hijau. 22 kecamatan sisanya masuk zona oranye, termasuk Kecamatan Karanggayam. Wilayah dengan status zona oranye dilarang melaksanakan tatap muka di satuan pendidikan. Artinya, seluruh tenaga pengajar serta peserta didik melanjutkan program belajar dari rumah. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi para guru SD Negeri 04 Selogiri. Mereka diinstruksikan tetap masuk sekolah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Mereka juga diwajibkan absen jika tidak ingin gajinya dipotong. Para guru bahkan harus absen dengan cara mengirimkan foto bersama ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen sebagai bukti kehadiran. Para guru tetap diminta hadir di sekolah karena program belajar dari rumah sulit diterapkan di wilayah Desa Selogiri yang terkendala urusan sinyal telekomunikasi. Untuk itu, mereka harus selalu standby di sekolah demi membantu orang tua murid yang bermasalah dengan pembelajaran daring. Kami memberikan kesempatan setiap jam kerja, setiap hari orang tua untuk berkunjung, tetapi yang hari tertentu kita siapkan di hari Sabtu. Bahwa hari Sabtu semua wali murid silahkan datang ke sekolah untuk berdiskusi tentang kondisi anaknya. Para guru berharap di masa pandemi yang serba daring ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen memperhatikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi mereka. Misalnya, dengan menambah perangkat komputer di ruang guru. Mereka juga berharap agar segera dibangun menara telekomunikasi di Selogiri agar pembelajaran daring bisa berjalan secara maksimal. Sebenarnya untuk Bapak Ibu Guru ya ada sedikit kesulitan karena harus mengontrol ke rumah-rumah yang lagi belajar, memberikan tugas. Kadang-kadang masalah sinyalnya di sini juga susah gitu ya. Udah 1 jam, kita belum juga sampai di sekolahnya, tapi kata mereka masih 1 bukit lagi yang harus kita laluin. Kebijakan pendidikan sejak awal pandemi memang terbilang lentur. Akibatnya, para pelaksana di lapangan kerap kebingungan dalam menerapkan aturan dalam kegiatan pembelajaran. Apalagi, problem tiap daerah berbeda-beda. Contohnya saja, materi pembelajaran yang diberikan guru SD Negeri 04 Selogiri kepada murid-muridnya tidak sepenuhnya daring. Karena 2 kali dalam sepekan, murid diharuskan datang ke sekolah untuk menyerahkan tugas. Kebijakan pendidikan tingkat nasional terpaksa dilaksanakan setengah-setengah oleh ribuan sekolah di desa-desa di seluruh Indonesia. Hari ini, anak-anak Dusun Sukawera, Desa Selogiri akan berangkat ke sekolah untuk menyerahkan tugas.
Karena posisinya berada paling jauh di pelosok dan masuk ke dalam zona hijau, mereka tak mengenakan masker. Oh, lewat situ. Oh, nunggu teman. Berapa orang lewat sini? 2. 2 ya? Jam berapa janjiannya? Jam 7. Dikit lagi ya. Ini pemirsa nih jalan setapak yang katanya menuju ke sekolah mereka. Biasanya berapa jam kalau jalan? Jauh nggak sih dari sini? Jauh ya. Katanya ada di balik gunung ini. Saya nggak tahu berapa jauhnya, berapa kilo dan berapa waktu yang harus kita tempuh nanti. Tapi biasanya mereka bergerombol di sini entah 4 orang, 5 orang supaya jalannya bareng-bareng untuk menuju ke sekolah sana. Ya udah kita tunggu sini dulu deh. Ya, bentar lagi nih jam 7 nih. Jarak sekolah dari Dusun Sokawera memang terbilang jauh, sekitar 5 km. Ayo, jalan yuk. Duluan. Saya di belakang. Tak ada sarana transportasi yang bisa digunakan. Kami harus berjalan kaki melintasi kawasan perbukitan. Intan, Novi, Feby, dan Sairoh telah membawa buku tulis dan buku cetak berisikan tugas dari berbagai mata pelajaran. Mereka tak mengenakan seragam. Untuk berjaga-jaga dari hal yang tidak diinginkan, saya dan tim liputan tetap mengenakan masker di wajah. Perjalanan ke sekolah ternyata cukup menguras tenaga. Kurang lebih 2 jam. Padahal kami menggunakan rute paling singkat, melewati jalan pintas yang biasa dilalui warga. Aduh, istirahat dulu. Aduh. Ini udah 1 jam. Kita belum juga sampai di sekolahnya. Kita juga nggak ngitung tadi berapa kilometer sih. Tapi kata mereka masih 1 bukit lagi yang harus kita laluin. Aduh, haus banget. Meski harus berjalan jauh ke sekolah demi menyerahkan tugas, anak-anak Dusun Sokawara tak mengeluh. Mereka tetap semangat karena pendidikan amat berarti bagi masa depan mereka kelak. Anak-anak sepertinya lebih takut jika tidak mengumpulkan tugas dan tidak mendapatkan nilai pelajaran dibandingkan khawatir akan jauhnya perjalanan dan merebaknya virus corona. Emangnya setiap pagi harus lewat sini ya? Oh, lebih cepat ya. Kalau lewat sini berapa jam? Kadang sampai 2 jam setengah. Hah, 2 jam setengah? Perjalanan kami akhirnya berakhir di SD Negeri 04 Selogiri. Anak-anak langsung mengumpulkan tugas yang dibawanya dari rumah. Sejenak, mereka bisa menumpahkan kerinduannya belajar di sekolah, bertatap muka dengan teman serta bapak dan ibu guru. Tapi tak bisa lama-lama, karena mereka harus segera pulang. Ini tugasnya sudah dikumpulin semua ya. Terus nanti ada tugas lagi. Nanti dikerjakan di rumah, dikumpulin hari Rabu ya. Ya, meski desa Selogiri masuk ke dalam zona hijau, namun aturan yang berlaku untuk seluruh Kabupaten Kebumen dalam bidang pendidikan adalah zona oranye karena mengacu pada peraturan dari dinas tingkat kabupaten. Tetapi ya mau gimana lagi, soalnya kan kita masih nggak boleh tatap muka di sekolah. Ini juga sangat terbatas, kalau masih sekolah itu harus bergantian per kelompok, misal dari dusun yang Mas tadi itu cuma beberapa orang anak kayak gitu Mas. Walaupun tetap bergerombol juga pada akhirnya gitu ya. Bergerombol juga akhirnya kan, tapi ya mau gimana lagi, nggak ada kerumunan di lingkungan sekolah, itu sangat tidak boleh. Regulasi pendidikan nasional dan daerah tak bisa dilihat dari sudut pandang mereka yang tinggal di pusat-pusat kota saja. Kebutuhan mereka yang tinggal di kawasan pedesaan pun mesti diperhatikan. Karena bisa jadi apa yang ideal di kota tidak bisa sepenuhnya bisa dijalankan di desa karena terbatasnya infrastruktur. Kami sudah koordinasi dengan Kominfo, mohon agar di tempat-tempat itu didirikan server. Dan Kominfo insya Allah sudah melangkah, mudah-mudahan dalam waktu dekat
ada server yang untuk menjembatani. Restu adalah satu dari sekian guru yang harus tetap melakukan perjalanan jauh mengajar di masa pandemi COVID-19. Ia harus melintasi hutan pinus selama berjam-jam dengan membawa papan tulis dan perlengkapan belajar mengajarnya menuju Dusun Gintung, Desa Selogiri. Anak-anak muridnya adalah siswa kelas 1 sekolah dasar. Mayoritas belum mengerti cara menggunakan telepon genggam, apalagi membuat tugas secara daring. Restu lalu berinisiatif mengajar di tempat murid-muridnya dengan izin kepala sekolah. Jumlah maksimal anak yang hadir hanya 14 orang saja. Begitu aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Karena kelas 1 itu mempunyai ada ini kebutuhan khususnya, jadi nggak bisa disamakan dengan kelas yang lain karena ini kan masih dasar, jadi nggak bisa biarpun lewat daring itu tetap nggak bisa masuk ke anak kayak gitu, harus ada penjelasan dari gurunya langsung biarpun seperti ini per kelompok. Protokol kesehatan belum bisa diterapkan sepenuhnya di sini. Meski memakai masker, anak-anak duduk berdempetan dan saling menyentuh. Untungnya, kawasan dusun dan desa mereka masuk ke dalam zona hijau, bebas dari COVID-19. 1 ditambah 1 berapa? Kondisi ini terjadi di Pulau Jawa, pemirsa, pusat pembangunan dengan segala infrastruktur dan kebijakan pemerintah yang ada. Namun, saat ini mereka masih mencari solusi yang paling baik untuk bisa tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga tetap mengikuti aturan dari Dinas Pendidikan. Pelajaran yang diberikan Pak Guru Restu adalah membaca dan berhitung. Sebenarnya, materi pelajaran dasar ini bisa diambil alih oleh orang tua. Namun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah, guru diizinkan datang mengajar dan bertatap muka dengan para murid. Murid Restu terbagi dalam 3 kelompok belajar. Perharinya ia hanya mengajar 1 kelompok belajar saja. Yang pertama 11 ditambah 14. Untuk mengumpulkan mereka di masa seperti ini gitu kan, Iya. itu kan mungkin orang tuanya ada yang nolak, ada yang takut gitu. Pro dan kontranya kan banyak. Ada itu Mas di awal-awalnya? Awal-awalnya ada. Terus alhamdulillah itu dari beberapa dari pertimbangan Pak Kepala Sekolah, akhirnya boleh seperti ini. Terus saya koordinasikan dengan wali siswa. Alhamdulillah wali siswa support dengan baik seperti ini, biarpun ada kemungkinan resikonya nih kayak gitu kan. Iya betul. Tapi kita tetap jaga jarak. Maksudnya dari kita intinya kesehatan kita itu dijaga lah. Kalau lahan ini emang bisa hasilin berapa banyak? Ya kalau emang ini ya 3 ton, 3,5 ya masuk. Tapi kan sekarang nggak ada harganya. Desa Selogiri terkenal dengan landscape hutan pinusnya yang indah. Namun sayang, tak semua pohonnya produktif menghasilkan getah pinus. Hanya tersisa beberapa warga saja yang masih mengandalkan getah pinus di hutan desa sebagai sumber penghasilan. Masyarakat lalu mengandalkan singkong sebagai hasil kebun. Setiap keluarga setidaknya memiliki 1 atau 2 petak lahan. Luasnya sekitar 500 sampai 1000 meter persegi. Dari 1 petak lahan bisa menghasilkan 1 sampai 3 ton singkong setiap musim panen. Sayangnya, setahun terakhir harga singkong menurun drastis. Penghasilan dari menjual singkong menjadi jauh berkurang. Banyak warga yang akhirnya berangkat ke kota mencari peruntungan. Padahal, hidup di desa jelas lebih rendah risikonya terpapar COVID-19.
Jadi desa Selogiri ini pemirsa memang penghasil singkong, karena kan penghasil singkong terbesar juga di wilayah Kebumen. Jadi masyarakatnya otomatis hampir setiap keluarga juga punya lahan singkong gitu. Lanjut Bang. Sebelum pandemi, singkong dari Selogiri memasok kebutuhan pabrik dan pasar yang ada di Kebumen. Kini, permintaan jauh berkurang. Petani singkong Selogiri kini hanya gigit jari. Dampak pandemi COVID-19 ternyata tidak hanya memukul ekonomi makro saja. Faktanya, petani singkong di desa Selogiri juga terkena imbasnya. Karmi yang kini menjadi orang tua tunggal bagi Habib harus memutar otak untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Maklum saja, per bulan Karmi hanya berpenghasilan sekitar Rp500.000 saja dari menjual singkong. Apalagi, pengeluarannya kini bertambah karena harus membeli kuota internet untuk belajar daring putranya. Kita harus hemat, yang tadinya bisa makan ayam, sekarang hanya bisa sayur. Lauk pauknya paling tempe tahu. Tapi ibu juga akhirnya nanam sendiri nggak kalau sayur-sayuran daripada beli? Kalau sayur-sayuran nggak nanam, beli. Tetap beli ya? Iya, karena di sini kan batu ya, terus airnya susah, jadi nggak bisa nanam sayur kalau musim kemarau. Hanya singkonglah satu-satunya komoditas pertanian yang bisa diandalkan warga Selogiri. Namun, semenjak pandemi COVID-19, banyak usaha olahan makanan berbahan singkong di kota Kebumen, Semarang, dan Banjarnegara menutup usahanya. Perekonomian warga Selogiri pun kini merasakan dampaknya. Wah, Bu, ini di Kupas emang udah ada yang pesan? Udah. Udah? Iya. Berapa banyak? Cuman sedikit, nggak banyak. Cuman 5 kintal. Wah, 5 kintal banyak, Bu. Iya, ya nggak banyak kalau di sini. Biasanya 2 ton, Waduh. 2,5. Kalau lahan ini emang bisa hasilin berapa banyak? Ya kalau emang ini ya 3 ton, 3,5 ya masuk. Tapi kan sekarang nggak ada harganya. Harganya cuma 580 kalau lagi bener-bener ada kemasukan. Kalau nggak ada ya udah 2 hari sekali aja nggak tentu. Potensi perkebunan singkong yang melimpah di Selogiri kini menjadi sia-sia. Padahal jumlahnya bisa mencapai lebih dari 5.000 ton dalam satu kali musim panen. Dari harga singkong Rp2.500 per kilonya, kini anjlok menjadi Rp580 saja. Warga hanya bisa berharap agar pandemi segera berakhir. Selogiri, daerah berbukit yang berada di antara perbatasan 2 kabupaten ini, memang belum banyak tersentuh pembangunan. Namun semangat warganya untuk mendapatkan pendidikan layak diacungi jempol. Mereka tetap berjuang melawan segala keterbatasan demi masa depan. Dari Kabupaten Banjarnegara, saya melangkah ke Kabupaten Kebumen, dan desa Selogiri berada di antaranya. Sama halnya seperti desa-desa yang berada di perbatasan wilayah, perhatian terhadap desa Selogiri seharusnya lebih besar dibandingkan kepada mereka yang hidup dekat dari gegap gempita pembangunan. Apalagi di masa COVID-19 seperti ini, dengan kondisi yang kian sulit, Selogiri seharusnya mendapatkan perhatian jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Namun entah kapan mereka bisa merasakannya. Demikian Indonesiaku, sampai jumpa.